podcast bersama kakak abang yang sangat luar biasa. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Veronica Yolanda dan saya Enda Buciamana Putri. Oke, pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial ya kak. Siapa ya kak kira-kira itu tamu? Siapa ya kayaknya ini agak lumayan luar biasa sih di MEPA. Sepertinya sih ya. Iya. Oke, mungkin langsung saja ya kita berkenalan dengan narasumber yang hebat kita pada hari ini. Oke, mungkin dari abang boleh perkenalkan diri dulu. Oke, baik. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syahrul Gunawan. Saya selaku Kepala Bidang dari Penelitian dan Pengembangan HIMEPA. Oke, semuanya perkenalkan, saya Siti Nurul Hafizahani. Saya selaku sekretaris dari bidang litbang. Oke, mungkin langsung saja ya kak kita masuk ke pembahasan kita. Pada hari ini kita akan membahas tentang PPK Ormawa. Mungkin dari kakak abang bisa jelasin apa sih itu PPK Ormawa? Mungkin dari abangnya bisa jelasin. Oh, jadi saya dulu. Iya bang. Oke. Untuk PPK Ormawa sendiri ini dia program dari pemerintah. Jadi dari pemerintah ini mengeluarkan sebuah program di mana khusus untuk organisasi mahasiswa, yang terutama untuk kita nih yang backgroundnya ikut organisasi gitu. Jadi pemerintah tuh buatlah program ini dan khusus untuk anak-anak organisasi. Nah, gimana PPK Ormawa ini dikhususkan untuk kita yang mau istilahnya pengabdian. Jadi program ini khusus untuk pengabdian, sejenis pengabdian gitu. Tapi tujuannya nanti untuk meningkatkan pendapatan masyarakat ke desa. Nah, seperti itu kurang lebih. Mungkin dari hanya ada tambahan? Oke, untuk PPK Ormawa sendiri itu kan program pengabdian atau pemberdayaan ke masyarakat itu yang direncanakan dan dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan itu sendiri. Selain untuk menambah pendapatan masyarakat, itu dia tuh terbagi dari beberapa topik juga kan. Ada desa cerdas yang tadi Bang Syahrul sebutkan, itu desa wirausaha, dan banyak contoh yang lain lah untuk mengembangkan desa tersebut. Misal dari desa berkembang menjadi desa yang lebih maju gitu. Oke kak, ini mau nanya nih, untuk terkait PPK Ormawa nih, apakah ada kayak kriteria untuk organisasi tertentu untuk kayak ikut PPK Ormawa nih, atau seluruh fakultas bisa gitu kak? Bang, untuk yang mengikuti PPK Ormawa nih bisa diikuti oleh seluruh organisasi kemahasiswaan, termasuk himpunan, UKM, atau BEM gitu. Dan kriterianya tuh tidak ada, cuman di panduan kadang tuh untuk satu tim itu harus terdiri dari beberapa prodi atau beberapa organisasi kemahasiswaan. Dan juga kita nih harus menyesuaikan dengan jurusan kita. Misalnya kita kan jurusan ekonomi pembangunan, kita tidak mungkin kan ngambil tema yang misalnya kelautan, desa kelautan atau desa maritim, itu kan tidak nyambung kan. Jadi kita ngambilnya salah satu contohnya desa wirausaha seperti itu. Pokoknya sesuai dengan jurusan dan ilmu kita lah gitu ya. Oke. Untuk selanjutnya ya pertanyaannya kak, mungkin apa sih kak tujuan dari PPK Ormawa tersebut? Tujuan dari PPK Ormawa yang pasti tadi yang saya sebutkan itu menambah pendapatan masyarakat ya. Jadi masyarakat tujuannya dari adanya kegiatan ini supaya mereka yang awalnya nggak punya pekerjaan, yang awalnya pendapatan mereka kecil, jadi dengan adanya program ini harapannya masyarakat jadi pendapatannya meningkat gitu. Selain itu, selain ke masyarakat juga balik lagi ke kitanya, ke organisasi mahasiswanya, ke timnya. Jadi dari timnya juga mendapatkan feedback yang sangat bagus. Salah satunya kita mendapatkan relasi yang tinggi. Kita bertemu dengan masyarakat langsung, kita bersosialisasi dengan masyarakat, kita langsung ngobrol langsung dengan masyarakat kayak gitu. Dan selain itu juga sesama tim juga saling membutuh koordinasi kan. Buat proposal dari PPK Ormawa kan juga tidak gampang kan. Kita butuh koordinasi yang terus menerus lah, tidak bisa harus serius lah gitu istilahnya. Jadi untuk PPK Ormawa sendiri ini tidak bisa sembarangan lah gitu. Oke
bang, kayak kalau enggak merangkum tadi ada penjelasan abang PPK Ormawa ini kayak kegiatan masyarakatan gitu ya bang. Iya benar. Nah tuh kalau boleh tahu tuh apa perbedaan antara PPK Ormawa dengan KKN? Setahu Enda KKN ini bang kayak kegiatan kemasyarakatan juga gitu, kayak hampir sama lah. Ya, sebenarnya kurang lebih ya. Hanya bedanya di sini untuk PPK Ormawa sendiri kita mengangkat tema. Jadi ada temanya. Contoh kayak abang dan tim abang ini ngambil tema desa wirausaha. Jadi di situ kami mengangkat tema pisang. Kebetulan di tempat yang kami tuju itu di desa Unggur Besar. Di situ juga mayoritasnya banyak tanaman pisang gitu kak. Jadi di tanaman pisang ini kami angkat, kami lakukan diversifikasi produk. Kami buat ada 3 produk nih, ada produk keripik pisang, ada tepung pisang, ada juga kerupuk kulit pisang. Jadi dari 3 produk ini kami ciptakan nanti gunanya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sendiri. Nah bedanya sama KKN sendiri ini kan dari kampus kan ke masyarakat, dia juga ngembangkan masyarakat juga, ngembangkan entah itu dari apa ya, misalnya dari desanya sendiri, pokoknya kan kalau untuk KKN sendiri kan ada satu tujuan yang mau dicapai gitu dari kampusnya sendiri gitu. Lalu menarik ya tentang PPK Ormawa ini, apalagi kayak dengar tadi kayak produk pisang dari kulit, buah sampai ke semua itu bisa diproduksi bis. Keren. Lanjut kak. Lanjut ya, untuk pengalaman selama mengikuti PPK Ormawa itu gimana kak abang? Pengalamannya apakah menyenangkan ataupun ada keluh kesahnya? Untuk sampai ke tahap ini, pengalaman yang kami rasakan dari awal lah ya kan, sebelum menentukan kami mau PPK Ormawa di desa ini, kami kan melakukan survei dulu, itu sempat beberapa kali mencari desa apa, terus permasalahan dari desa tersebut untuk kami angkat dan kami buat sub proposalnya kayak gitu. Dan juga pengalaman lain tuh apa ya, saat menulis sub proposal itu tuh gimana ya, saat menulis sub proposal tuh butuh kerjasama tim. Terus kami juga udah pernah mencoba membuat produk itu kayak tadi kerupuk pisang, keripik pisang, itu semua udah kami coba sebelum sampai ke tahap ini. Oke, kalau dari HIMEPA sendiri nih bang, kan abang membuat HIMEPA ya bang? Iya. Oke. Nah itu tuh kayak kenapa tertarik sama desa ini bang? Kenapa harus di desa itu kan? Soalnya kan di sini kan banyak ya desa-desa yang mungkin kayak harus dibantu gitu. Nah, iya, Kenapa benar. di sini? Oke. Sebelumnya abang balik ke masalah dari HIMEPA-nya sendiri ya. HIMEPA pernah ikut tahun lalu kak. Nah cuman tahun lalu itu kami tidak lolos, kami gagal di bagian administrasi, itu seleksi se-Indonesianya. Nah cuman untuk tahun ini kami coba maksimalkan, karena emang mau coba kan gimana sih rasanya bisa lolos seleksi se-Indonesia gitu, dan alhamdulillah lolos. Cuman nanti sebentar lagi itu ada pengumuman pendanaan, jadi nanti dimana kalau udah lolos pendanaan nanti baru turun ke lapangan, langsung sosialisasi sama masyarakat langsung. Terus tadi terkait apa tadi? Kenapa harus di desa Nah, itu? kenapa harus desa itu? Nah, seperti yang tadi kan Kak Hani juga ada bilang, banyak melakukan survei. Nah, kami juga banyak nih melakukan survei ke berbagai desa, bahkan sampai ada kayaknya 4-5 desa gitu. Dan itu tidak memenuhi kriteria. Memang untuk terkait pendapatan, memang pendapatan kecil. Tapi kan kami memprioritaskan mencari komunitas yang memang di situ tinggi gitu. Kayak contohnya kami kan kemarin dapat desa Unggur Besar. Di situ komunitasnya banyak yang tinggi nih kak. Ada kelapa, ada buah pinang, ada juga pisang kayak gitu. Nah itu kan jadi kami kemarin ambil pisang gitu. Oke baik bang, kayak dengar-dengar nih kayak seleksinya seluruh Indonesia ya bang, ya, keren juga. Kalau dari Universitas Tanjung Puranya gitu bang, kira-kira berapa lah yang lulus untuk PPK Ormawa ini? Untuk yang lolos di tahun ini dari Universitas Tanjung Pura itu ada 4
Iya, ada 4 itu kan dari MIPA yang pertama, terus yang kedua dari UKM keilmiahan di FMIPA, UKM MIPA Science Institute, terus dari himpunan mahasiswa sosial pertanian, ekonomi pertanian gitu, terus dari mahasiswa sumber daya akuatik. Nah, di Universitas Sambungan nih 4 kak? Ya, lumayan ya. Waktu pas daftar tuh ada 16 tim. 16. 16. Banyak. 16 atau 19. Lupa abang. Pokoknya itu satu urutannya. Ntar yang mengirimkan proposal ke se-Indonesia gitu. Cuman yang lolos cuma 4. Keren banget. Oke lanjut kak. Oke, untuk selanjutnya ya, mungkin ada tantangan yang dihadapi selama mengikuti PPK Ormawa itu apa saja sih Kakak Abang? Tantangan sendiri sih pasti banyak lah kak. Peluangin waktu. Bisa dibilang lembur tuh bisa sampai 4-5 kali lembur ada, bahkan sampai tidak tidur. Kemarin juga ngerancang proposal tuh pas puasa kak. Jadi pas puasa nih, dari awal buka puasa nih udah ngumpul sama tim. Buka puasa sampai ketemu sahur itu tuh belum tidur, jadi ngerancang proposal tuh sampai sahur. Di sahur baru kami tidur gitu. Dan itu beberapa hari kayak gitu terus Iya. sampai ya deadline-nya lah ya. Bolak-balik juga ke desa gitu. Ke desa juga sekitar 40 menitan. Itu bolak-balik ke desa, ketemu kepala desanya, ngobrol, terus balik lagi, besoknya lagi ke sana lagi gitu. Lumayan lah, banyak tantangannya. Maksud itu ya kan? Usahanya tuh dibuahkan dengan hasil gitu ya. Alhamdulillah. Terus kayak berapa lama lah bang kayak waktu abang menyiapkan itu tuh? Udah dari akhir tahun ya, kalau Ya. udah survei dari akhir tahun, terus awal tahun udah lanjut dan lebih serius karena pembukaannya juga udah bulan Februari. Ya. Jadi setelah pembukaan ada panduannya, itu baru serius lagi, baru nyusun subproposalnya gitu. Pokoknya bulan Desember 2023 tuh, kami survei, ketemu desa, mulai coba buat. Akhir kami mulai seriuskan di bulan Januari sampai Februari. Mungkin itu ya Kak, cukup mungkin ya pertanyaan seputar PPK Ormawa. Mungkin kita masuk ke sesi selanjutnya, itu sesi games ya Kak Abang. Oh, ada sesi games ya? Oh, kira cuma kita ngobrol-ngobrol tanya jawab nih, Oke. apanya sesi games? Nah, apa tuh? Dari Kak Endah. Oke, sisi games ini bang, kalau ada 3 pertanyaan. Nah, itu tuh pertanyaan untuk kakak abang nih, kayak setuju menurut pendapat kakak abang nih, setuju atau tidak dengan pertanyaan yang akan kami tanyakan nantinya gitu. Oke. Kan ada di bawah, di meja, di bawah kakak abang itu ada kertas, boleh jangan dulu ditunjukkan. Oh, iya. Oh, terus gimana nih cara mainnya? Diputar-putar dulu. Diputar. Setuju, Ini. tidak setuju. Ya. Ketika Hani. Oh, gitu. Oke. Paham. Langsung saja ya Bang, untuk gamesnya. Yang pertama, setuju atau tidak setuju? Misalnya kalau PPK Ormawa itu penting atau tidak? Setuju atau tidak? Setuju ya? Pada setuju nih. Setuju. Alasannya gimana? Alasan masing-masing ini apa lah ya? PPK Ormawa tuh untuk mengembangkan kemampuan kita sebagai mahasiswa dan juga organisasi kemahasiswaan, juga mengajarkan kita ke pengabdian. Kan kita nanti pengabdian juga ke masyarakat, pemberdayaan ke masyarakatnya. Itu suatu hal yang mungkin Ini abang setuju karena ini kan program dari pemerintah ya. Pemerintah juga buatnya pasti ada alasan. Terus terutama untuk kita yang organisasi mahasiswa. Nah, sebenarnya ini juga buat untuk PPK Ormawa juga tidak harus untuk dari organisasi mahasiswa. Nah, tapi dikhususkan untuk organisasi mahasiswa, dan ini juga penting karena apalagi untuk kita yang pengen coba terus cari pengalaman gitu ya, cari relasi yang banyak gitu, apalagi terutama untuk bersosialisasi dengan masyarakat gitu. Itu juga nanti ini kalau kalian mau coba seriuskan ini juga bagus untuk CV kalian ke depannya. Kalian lama kerja lah bagus soalnya. ya salah satu karya kita. Nah, ya.
Dan juga tentunya pasti untuk meningkatkan kepedulian kita lah terhadap yang kayak misalnya di desa ini banyak sumber dayanya, cuma kurang diasah lagi kan gitu. Oke, pertanyaan kedua Kak. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, setuju atau tidak setuju? Apakah PPK Ormawa itu mengganggu perkuliahan? Mengganggu atau tidak? Oh, tidak setuju. Oke, tidak setuju. Artinya apa nih Kakak Bang? Tidak setuju untuk mengganggu kuliah kan. Dari PPK Ormawa ini sendiri, kalau teman-teman bisa lolos PPK Ormawa, teman-teman bisa konversikan mata kuliah. Widih. Ya, itu salah satu poin plusnya gitu. Jadi ketika kita lolos pendanaan, kita bisa konversikan mata kuliah itu sebanyak 3 SKS, 10 SKS, mentok-mentok 3 mata kuliah. Nah, jadi kan memang kan kita kan ke desa kan, konsepnya kita ke desa, jadi kan kita harus mengorbankan waktu kita, makanya ada bisa konversikan mata kuliah. Kalau dari Kakak sendiri? Selain mengkonversi mata kuliah, PPK Ormawa ini kayak apa ya, membantu juga sih di perkuliahan. Dari pengalaman kita selama menjalani PPK Ormawa ataupun yang lain. Oke, walaupun kayak waktunya agak panjang ya Kak, untuk sampai di titik ini, tapi kayak lumayan tidak mengganggu perkuliahan gitu. Waktunya 5 bulan. Oke, malah dapat benefit nggak sih dari PPK Ormawa, dapat 20 SKS? 10 SKS. Banyak benefitnya. Oke. Punya pertanyaan terakhir nih Kak? Mungkin itu bukan sesi games lagi ya. Mungkin kita langsung ke ini. Apa sih harapan untuk kedepannya gitu Bang? Harapan ke depan. Iya. Mau duluan? Harapan kedepannya untuk PPK Ormawa Himepa. Iya. Harapan dari kakak, semoga tahun depan PPK Ormawa, untuk tahun ini dulu lah. Ini kan kami masih dalam tahap menunggu pengumuman lolos pendanaan kan setelah presentasi. Yang pertama tuh tetap berharap semoga lolos pendanaan, terus dapat menjalaninya dengan baik gitu kan. Terus semoga tahun depan juga Himepa dapat bisa lolos juga seperti yang udah kami lakukan dan lebih baik lagi gitu. Adik-adiknya dapat lebih baik lagi dalam menjalankan. Oke, mungkin kalau dari abang, pertama memang abang harapkan bukan cuma dari kita Himepa, tapi juga dari himpunan yang lain yang ada di Untan, organisasi mahasiswa yang ada di Untan bisa ikut PPK Ormawa, karena kalau lolos di sini nih bisa bawa nama Untan, dan Untan pun jadi dipandang sama fakultas dari universitas-universitas lain gitu. Terus untuk harapan abang di Himepanya sendiri untuk kedepannya, dan untuk dari kami sendiri lah, tim yang sekarang tadi seperti yang kata Hani, kami kan sedang menunggu nih pengumuman dari lolos pendanaan. Jadi nanti harapannya setelah lolos, kalau alhamdulillah lolos ya, jadi nanti bisa lancar lah kegiatannya gitu. Terus untuk kedepannya yang abang harapkan ya dari FEB sendiri lah, dari Himepa juga bisa ikut juga, tidak harus minimal ikut program dari PPK Ormawa. Dari program pemerintah ini kan ada 3 yang berkaitan tentang organisasi mahasiswa ya Kak. Itu ada PPK Ormawa, terus ada PKN sama P2NW, itu ada 3. Ini juga modelannya kayak ngabian ya, cuman sedikit beda konsep lah gitu. Nah, minimal bisa ikut 3 ini dari Himepa gitu, bisa lolos. Itu sih harapan aku ke depannya, dan semoga lancar-lancar lah ke depannya. Oke, baik. Kan tadi kan kita udah dapat kayak banyak ilmu lah tentang PPK Ormawa ini, dan juga kita dapat rekomendasi untuk teman-teman kita ikut lagi gitu kan. Oke, mungkin sekian dari podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk narasumber yang luar biasa ini. Cukup sekian ya podcast kita mengenai PPK Ormawa pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Abang yang sudah bersedia jadi narasumber. Semoga dengan adanya podcast ini bermanfaat untuk kita semua ke depannya. Mungkin cukup sekian podcast Highcast kita pada hari ini.
See you next video. Bye.